وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالهدى إلى يوم القيامة. أما بعد، jamaah azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita bisa duduk bersama kembali di malam Senin ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegiatan yang kita lakukan sekarang diberkahi olehnya dan dijadikan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan dari apa yang pernah kita bahas. Jika di minggu kemarin, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bahwasannya syirik zaman dahulu atau syirik orang-orang terdahulu itu lebih ringan, bukan lebih ringan, lebih mending gitu ya, dibanding syiriknya orang-orang zaman sekarang ya. Semakin jauh dari zaman Nabi, maka semakin parah lagi kesyirikan yang ada. Telah kita sebutkan alasan-alasannya. Kita juga telah menyebutkan bahwasannya tidak ada yang dicintai secara zatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan selain Allah dicintai dengan suatu sebab ya. Seperti mencintai Nabi SAW itu juga dengan sebab, karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian beliau adalah utusan Allah, Nabi Allah, dan lain sebagainya, karena ada sebabnya. Mencintai orang tua juga karena sebab, karena mereka adalah orang tua dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada mereka. Cinta kepada mereka itu merupakan ada sebabnya. Berbeda dengan cinta kepada Allah, maka cinta kepada Allah itu cinta kepada zatnya ya. Kemudian jamaah Allah telah kita sebutkan juga berkaitan dengan masalah al-khauf ya. Takut yang memang telah Allah tuliskan, yang telah Allah masukkan ke dalam sifatnya manusia. Maka selama takut itu berasal dari fitri, maka itu tidak masalah. Berasal dari fitrah manusia, maka itu tidak sampai disalahkan seorang hamba tersebut karenanya. Seperti takut kepada hewan buas, takut kepada misalkan begal atau orang-orang jahat dan lain sebagainya. Maka di malam hari ini jamaah Allah kita lanjutkan dalam kaidah yang ke-81, al-qaidah al-wahidah wa thamanun. Disebutkan oleh penulis di sini, al-mahabbah al-fitriyah laisat bimualah. Bahwasannya yang namanya cinta yang berasal dari fitrah manusia, sama seperti halnya rasa takut yang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan, telah Allah masukkan sebagai fitrah bagi manusia, maka di dalam sifat manusia juga ada sifat cinta ya. Seseorang cinta karena orang lain dan sebagainya, itu ada yang dari fitrah. Maka mahabbah fitriyah itu bukan masuk mualah. Yang dimaksudkan di sini tentu mahabbah ila ghairi muslimin, cinta kepada selain kaum muslimin. Kalau cinta kepada sesama kaum muslimin itu tentu jelas boleh, dan bahkan ada yang diperintahkan ya, diperintahkan untuknya saling mencintai antar kaum muslimin dan lain sebagainya. Akan tapi cinta seorang muslim, seorang mukmin kepada non muslim, kepada selain muslim, maka ini tentu ada pembahasannya tersendiri. Jika kita ingat di pembahasan sebelumnya, pembahasan bab-bab sebelumnya pernah kita bahas bahwasannya tidak boleh kita ini memberikan mualah ya, sikap senang gitu ya, royal terhadap kaum musyrikin atau orang-orang kafir. Kita telah bahas sebelumnya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya rasa cinta yang disebabkan karena fitrah manusia ini tidak masuk ke dalam mualah, tidak sampai masuk ke dalam sesuatu yang dilarang di dalam agama. Disebutkan fala yulamu 'alaihi al-'abd, maka tidak disalahkan seorang hamba. Fa idza tazawwaja al-insan muslim imra'atan min ahli kitab,
wa ahabbaha fa mahabbatuhu hadhihi laysat bidiniha wala limualatiha. Di sini dicontohkan adalah ketika seorang muslim menikahi wanita ahlul kitab, dan ini memang diperbolehkan di dalam Islam. Hukum di dalam Islam memperbolehkan seorang muslim, laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab. Selain ahlul kitab tidak, ya, selain ahlul kitab tidak. Maka ketika dia mencintai istrinya karena posisinya sebagai pasangannya, seorang istrinya, maka ini tidak disalahkan, ya. Walaupun dia non muslim, tapi dia ahlul kitab. Nanti memang pembahasannya panjang lagi, ya. Ahlul kitabnya seperti apa dan sebagainya, itu pembahasan yang lain. Akan tapi ketika memang terjadi seorang muslim menikahi wanita non muslim tapi dari ahlul kitab, rasa cinta karena dia seorang suami mencintai seorang istri ini tidak dipermasalahkan. Tapi yang berbahaya kasusnya ketika memang yang dicintainya istrinya bukan dari kalangan ahlul kitab, sesuatu yang memang tidak diperbolehkan dari awal, maka ini juga salah, ya. Ini juga salah, dari awalnya sudah salah. Kalau dia mencintai istri, kalau perempuan muslimah menikahi laki-laki non muslim dari ahli kitab juga ini tidak diperbolehkan. Maka pembahasan ini khusus berkaitan dengan masalah seorang muslim yang menikahi wanita ahlul kitab, kemudian dia mencintai secara fitrahnya saja, tidak mencintai agamanya, lidiniha, bukan karena agamanya, bukan juga karena royal terhadap istrinya, bukan, ya. Jadi hanya sekedar dia adalah seorang istri atau dia mencintai istrinya saja, tidak lebih dari itu. Artinya dia tidak boleh ridho dengan agama istrinya tersebut, tetap walaupun dia ahli kitab, tapi dia tidak ridho. Artinya ketika dia tidak ridho, dia selalu berusaha agar mengajak istrinya untuk masuk Islam, seperti itu, ya. Wala limualatiha, juga tidak royal terhadap istrinya, ya. Kemudian wa inna hiya mahabbah zauj li zaujatihi, maka karena itu cinta itu adalah cinta seorang suami kepada istrinya. Fahiya mahabbatu fitriyah, maka itu adalah cinta yang berasal dari fitrah manusia. Tapi tentu jamaah Allah, hati-hati setelah membahas ini, jangan sampai dijadikan alasan gitu, ya. Jadi dalil, oh boleh ini katanya. Kan yang penting cinta secara fitrah gitu. Terus akhirnya melewati batasan-batasan Islam. Tetap ada batasannya, ya. Seperti yang digambarkan di dalam kisahnya Ibrahim alaihissalam, ya. Bagaimana dia menunjukkan sikap kepada orang-orang kafir, bahwasanya selama mereka berada dalam agama mereka, maka selama itu pula ada kebencian dan permusuhan di antara mereka. Itu pada dasarnya. Tadi beberapa hal yang memang dibolehkan, contohnya seorang muslim menikahi wanita ahlul kitab boleh, tapi hanya sekedar sebagai seorang istri, dan itu batasannya jelas, ya, tidak lewat. Jangan sampai menikahi non muslim dari kalangan lain ahlul kitab terus dibilang boleh. Kenapa? Boleh mencintainya karena istilahnya hanya cinta fitrah saja, saya tidak mencintai agamanya. Ini juga kurang tepat, karena ini menyalahi aturan yang lain. Kemudian jamaah Allah, ada juga contoh yang lain, wa idza ahabbal mu'min abahu al musyrik fa hiya mahabbatu fitriyah laysat mahabbah din wala aqidah. Ketika seseorang mencintai bapaknya, orang tuanya yang masih non muslim, ya, tentu di sini adalah cinta karena posisinya sebagai orang tua, ya, hubungan anak dan orang tua, fitrah. Yang namanya anak tentu mencintai orang tuanya. Maka di sini juga cintanya bukanlah cinta karena agamanya, bukan juga karena akidahnya. Maka ini juga masih diperbolehkan, cinta fitriyah. Atau kepada saudaranya, wa idza habbal insan akhahu musyrik, mahabbah fitriyah wal jibillah fala yulamu 'alaiha al-'abd. Maka tidak disalahkan juga jika dia mencintai saudara kandungnya yang masih musyrik karena posisinya sebagai saudara. Akan tapi jamaah Allah, tentu
ada hal-hal yang harus diperhatikan. Ya. Mencintai orang tua, mencintai saudara dan sebagainya itu bukan termasuk mualah. Disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar Asqalani, berbuat baik, menyambung hubungan kerabat dan berbuat ihsan terhadap non-muslim tidaklah melazimkan rasa cinta dan rasa sayang yang terlarang, sebagaimana rasa cinta yang dilarang dalam firman Allah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Karena memang pada asalnya kita kepada non-muslim itu tidak boleh ada rasa cinta, ya, tidak ada boleh rasa, kecuali memang ada batasan-batasan khusus, yaitu ketika memang datangnya fitrah, dan fitrah itu juga harus ada batasannya, tidak sembarangan saja. Syekh Mustafa Adawi menyebutkan dalam kitab tafsirnya, berbuat baik dan berlaku adil tidaklah melazimkan rasa cinta dan kasih sayang kepada seorang kafir. Sebagai contoh, seorang anak tetap berbakti dan berbuat baik pada orang tuanya yang kafir, namun dia tetap membenci agama orang tuanya yang dia. Artinya seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam, secara fitrahnya dia pengen bapaknya itu bisa ikut, ya, mendapatkan hidayah, ya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam kisahnya dalam Al-Qur'an seperti itu. Akan tapi dia juga membenci dengan agama yang sedang dianut oleh bapaknya. Itu yang harusnya dilawan, ya. Dan jamaah Allah ada jelas batasannya juga, adalah ketika orang tuanya ini masuk ke dalam jenis kafir harbi, ya. Kafir harbi itu artinya apa? Seorang kafir yang memerangi kaum muslimin, atau seorang kafir yang berdiri di barisannya kaum kafir untuk menyerang kaum muslimin. Maka jelas ini berbeda, ya. Ini kasusnya tadi adalah orang tuanya tidak kafir harbi, yang tidak menyerang kaum muslimin. Tapi ketika orang tuanya ternyata memerangi kaum muslimin, maka di sini tidak boleh sama sekali. Maka dia juga harus menyerang, istilahnya harus melawan orang tuanya, seperti yang dilakukan oleh disebutkan sahabat, satu kisah sahabat yang luar biasa. Dia membunuh ayahnya sendiri di dalam perang, saya lupa perang Badar atau perang apa gitu, ya. Disebutkan seperti itu. Dia membunuh bapaknya, ya. Kenapa? Karena bapaknya berada di barisan kaum musyrikin, kaum kafir yang menyerang kaum muslimin. Maka dia membunuhnya atas dasar apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika statusnya kafir harbi, maka ini berbeda. Tapi kalau selama masih kafir muahid, zimmi, musta'man, maka mereka ini tidak boleh diserang. Maka ada batas-batasan yang memang diperbolehkan untuk seorang muslim itu mencintai non-muslim, ya. Jika memang itu orang tuanya, saudara kandungnya tadi, atau seorang istrinya yang dari kalangan ahli kitab, itu masih tidak dipermasalahkan. Dan jamaah Allah, ya, kepada sikap kita kepada kaum kafirin, ya, walaupun kita tidak cinta, bukan berarti kita tidak berlaku adil atau menzalimi mereka. Tidak, ya. Kita kaum muslimin diperintahkan untuk berlaku adil, ya, berlaku adil, terus memberikan hak-haknya mereka. Tidak boleh kita menzalimi mereka, siapapun itu, ya. Apalagi mereka bukanlah kafir harbi yang mereka menyerang kaum muslimin. Terus gimana kalau seorang anak yang orang tuanya masih kafir? Maka jelas tuntunan dari Islam adalah seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam firman-Nya, wa wasaina bil insani biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada orang tuanya dengan baik. Wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Apabila mereka keduanya memaksa untuk menyekutukanku, artinya mengajak seorang muslim untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mengajak anaknya, maka tidak ada ketaatan, maka jangan taati. Larangan itu. Dan di dalam ayatnya, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah mereka di dunia dengan cara yang ma'ruf, ya. Artinya kita tetap berbuat baik
ketika seorang anak muslim itu menanggapi kedua orang tuanya yang masih kafir, maka dia tetap wajib berbakti dan berbuat baik, ya, tentu dengan batasan-batasan. Tidak tidak ridho satu, tidak juga mendukung ibadah yang dia lakukan dan lain sebagainya, atau bahkan mengikuti ibadahnya kedua orang tuanya yang merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah Allah, bolehkah mendoakan? Nah, ini kan pembahasan yang lain, tapi mungkin masih masuk ya. Semoga ini bagaimana ketika seorang anak orang tuanya masih kafir, boleh nggak didoakan? Ada penjelasannya. Jika doa itu kita memintakan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka atau memberikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ini tidak diperbolehkan, ya. Baik sudah meninggal maupun masih hidup, maka tidak diperbolehkan. Akan tapi yang diperbolehkan adalah ketika kedua orang tuanya itu masih hidup, dalam posisi kafir masih hidup, kita mendoakan hidayah untuk kedua orang tua tersebut, maka itu diperbolehkan, ya. Jelas dasarnya adalah firman Allah, maka nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada Allah dan bagi orang-orang musyrik walaupun orang-orang musyrik tersebut adalah kaum kerabat mereka. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam, dan lain sebagainya. Ini banyak dalil-dalilnya yang menunjukkan bahwasanya selama mereka masih hidup masih bisa kita mendoakan mereka untuk hidayah, tapi untuk ampunan tidak, ya, tidak untuk ampunan. Kalau mereka sudah meninggal dalam keadaan musyrik, sudah terputus, tidak boleh lagi seorang anak itu mendoakan kedua orang tuanya jika memang meninggal dalam keadaan kafir, ya. Kalau meninggal dalam keadaan muslim, walaupun banyak dosanya dan sebagainya, tentu masih diperbolehkan kita mintakan ampun, dan itu yang dianjurkan. Seorang anak itu mintakan ampun terus menerus untuk kedua orang tuanya, mintakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengasihi mereka. Doa yang sering kita baca, ya, yang sering dihafalkan anak-anak dari sejak TK itu kan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma, ya kan, rahmatilah mereka. Nah, doa ini istighfar, ya, doa ampunan untuk mereka dan rahmat untuk mereka ini tentu jika mereka meninggal dalam keadaan atau hidup dan meninggal dalam keadaan muslim, ya. Kalau kondisinya mereka kafir, musyrik, maka doakanlah hidayah untuk mereka. Jika mereka masih hidup, jika sudah meninggal, sudah tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi hubungannya. Sama seperti ketika mereka meninggal, terputus hubungan masalah waris dan lain sebagainya. Itulah yang dibahas di dalam bab tersebut, ya. Bab cinta secara fitrah itu tidak masuk ke dalam masalah mualah, ya, royal terhadap seorang kafir. Jamaah Allah, kita lanjutkan ke dalam pembahasan yang berikutnya dalam kaidah yang ke 82, al-qaidah tsaniyah wa tsamanun. Disebutkan di sini berkaitan dengan masalah tamimah, ya. Al-aslu fit tamaim al-man'u, bahwasannya asal, ya, dari yang namanya tamaim, jimat-jimat yang dikalungkan itu adalah dilarang, ya. Kaidah ini diambil dari kitab Fathul Majid. Dijelaskan oleh beliau, fa in kanat min tamaim syirkiyah fa huwa muttafaqun ala man'iha. Jika yang dijadikan jimat-jimat tersebut adalah dari hal-hal yang syirik, ya, itu jelas kita sering dengar, ya, kajian-kajian masalah akidah, kajian nasihat-nasihat dari khutbah Jumat dan sebagainya. Kalau jimat itu berbau syirik, jelas tidak ada khilaf sama sekali di kalangan ulama tentang keharamannya, ya, dilarang hal tersebut. Berisi tentang tulisan-tulisan yang tidak jelas, ya, walaupun bahasa Arab. Kadang
orang Indonesia ini nggak ngerti kok ya. Tulisannya Arab, namun terkadang nggak dipahami maknanya. Ya. Jimat dengan berbagai bentuknya, ya. Dengan berbagai bentuknya, yang dikalungkan, yang digelangkan, yang ditaruh di rumah, di mobil, dimanapun itu tidak dibenarkan. Ya. Jika itu berisi tentang kalimat-kalimat syirkiyah. Kalimat syirkiyah itu bahkan bisa ditulis dari Al-Quran yang dibolak-balik, bahasa Arab dengan berbagai rumus-rumusnya dan sebagainya. Ini juga dilarang. Nah, disebutkan berikutnya wa in kanat minal Qur'an awil ad'iyah awil ta'awud asy-syar'iyyah fa fiha naw' khilaf. Jika tamaim atau jimat-jimat tersebut dituliskan dari Al-Qur'an atau doa-doa yang telah memang ada anjurannya, atau ta'awud syar'iyyah atau ta'awud seperti banyak ya, ta'awud minasyaitonir rajim atau dalam masalah 30 yang sering kita baca dan sebagainya, fa fiha naw' khilaf. Memang di sana ada khilaf di kalangan di antara para ulama. Perbedaan pendapat di antara para ulama berkaitan dengan masalah jika jimat-jimat tersebut berisi Al-Qur'an atau doa-doa yang memang ada syariatnya atau ta'awud yang ada syariatnya. Akan tapi disebutkan wal ashah, akan tapi yang paling benar man'uha, bahwasannya itu dilarang. Li umumil adillah. Kenapa? Satu, karena dalil-dalil yang menyebutkan tamimah itu tidak membedakan antara tamimah yang dari Quran maupun tamimah yang berisi kesyirikan. Artinya umum. Yang namanya tamimah syirik, ya, disebutkan dalam hadis inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, tiwala itu syirik. Beda dengan ruqyah. Kalau ruqyah memang ada pembahasan lainnya. Ruqyah itu ada ruqyah syar'iyyah, ada ruqyah syirkiyah. Ada ruqyah yang syar'iyyah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doa-doa, ta'awud dan sebagainya. Ada juga ruqyah syirkiyah. Jampi-jampi yang dibaca oleh para dukun-dukun itu juga disebutnya ruqyah dari sisi bahasa, tapi itu ruqyah yang syirki, ya. Tapi beda dengan tamimah. Maka dalil-dalil yang menunjukkan itu secara umum, nah maka tamimah oleh banyak ulama disebutnya sama, dilarang. Alasan yang kedua lisadid dara'i, untuk menutup pintu-pintu atau celah-celah, ya. Jika manusia itu dibolehkan untuk menggantungkan, untuk menaruh jimat dan sebagainya dari Al-Quran dan sebagainya, akhirnya mereka hanya hati mereka akan bertawakal hanya dengan jimat-jimat tersebut. Ya. Contohnya, ketika seorang menuliskan jimat dengan Al-Quran, ya, bukan bentukannya kalungan, Pak, ya, terkadang bentuknya lukisan Al-Quran, bukan ayat kursi ditulis, ya, dipajang di ruang tamu supaya apa? Rumahnya tetap adem, ya kan? Tidak ada cekcok gitu, tidak ada masalah-masalah dan sebagainya, tidak dimasuki jin-jin jahat dan sebagainya. Niatnya seperti itu. Akan tapi selama dia hidup di rumah tersebut, dia tidak perlu membaca Al-Quran. Kenapa? Karena hatinya hanya istilahnya bertawakal dengan benda tersebut. Ini yang dikhawatirkan oleh para ulama, ya. Sehingga banyak ulama yang mengatakan tetap dilarang, ya, untuk menutup celah-celah tersebut. Dalil-dalil yang disebutkan jelas, ya. Inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirk. Di dalam hadis yang lain, man ta'allaqa tamimah fala atamallahu lahu wa man ta'allaqa bid'an fala uda'a Allahu lahu. Dalam riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimah faqad asyrak. Dalil-dalil ini jelas. Tidak ada yang membedakan antara tamimah jimat yang syar'i atau jimat yang syirik, ya. Bahkan Nabi SAW di dalam beberapa hadis memerintahkan utusannya untuk melepaskan daripada tamimah-tamimah yang ada, baik yang dikalungkan pada hewan-hewan, ya, atau pada anak-anak kecil, biasanya kan gitu, ya.
Yang selalu dikhawatirkan itu biasanya anak kecil gitu kan, takut kena ain, takut kena sihir dan sebagainya. Orang-orang zaman dahulu biasanya mengkalungkan atau taruh di gelang, di kaki atau di tangan dan sebagainya untuk menghindari hal tersebut. Maka ini juga tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Jamaah Allah, di kaidah yang selanjutnya disebutkan ikana athar mu'allaq haqiqiyan falaysa bitamimah wa in kana khayaliyan fardiyan fahuwa tamimah. Jika yang dikalungkan itu memang punya asar secara hakiki, maka ini tidak termasuk tamimah, ya. Gimana maksudnya? Ketika seorang mengkalungkan kalung, misalkan seorang perempuan pakai perhiasan kalung, bukan berarti itu adalah tamimah, ya. Kenapa? Karena asarnya jelas. Asarnya jelas. Contoh yang lain, zaman sekarang tuh biasanya ada kalung atau gelang yang dari batu-batuan, batu-batuan yang katanya memang punya efek, atau dari magnet, entah itu dari sisi kesehatan katanya ada, gitu ya. Ini bisa memperlancar aliran darah, gitu ya, dan sebagainya. Jika memang asarnya, istilahnya dampaknya itu jelas, ya, baik di ma'ruf di kalangan manusia atau memang ada penelitiannya, maka ini tidak masuk ke dalam pembahasan tamimah, ya. Tapi jika yang dikalungkan itu asarnya, dampaknya adalah khayalian, artinya menghayalkan sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang tidak nampak, dan dia mengharuskan asar tersebut sendiri, maka itulah yang disebut tamimah. Sebagai contohnya gini, seorang mengkalungkan kepada anak kecil, anak perempuan misalkan, ya, kalung emas. Supaya apa? Supaya cantik, ya. Anak perempuan tersebut supaya cantik, ada perhiasannya. Maka ini bukan tamimah, karena jelas hakikian, asarnya, dampaknya itu jelas, ya. Atau tadi misalnya kan gelang atau kalung yang memang untuk kesehatan, memang ada penelitian dan sebagainya, itu diperbolehkan, bukan masuk ke dalam tamimah, ya, bukan masuk ke dalam masalah tamimah. Tapi ketika seorang mengkalungkan, kemudian misalkan menaruh apapun saja dengan asar dampak yang dibuat-buat, ya, menghayal, oh kalau pakai kalung ini, pakai gelang ini, atau menyimpan jimat ini, nanti bisa, zaman dulu seimbang. Ada yang masih ingat ya, gelang yang kalau didorong orang biar nggak jatuh, gitu ya. Nah, itu kan tidak ada penelitiannya sama sekali, kan? Asarnya juga tidak jelas. Atau dipakai ini supaya tidak sakit flu misalkan, gitu. Karena dibuat-buat, khayalian, atau dia mengharuskan sesuatu tersebut, ya. Jika dia misalkan memakai kalung, dia dengan kalung ini harusnya kamu tidak lagi dicopet misalnya, atau tidak dijahili oleh temanmu. Dia mengharuskan benda tersebut bukan karena sesuatu yang ada dalil Al-Quran atau penelitiannya, karena dibuat-buat oleh sendiri, maka ini masuk ke dalam masalah tamimah, ya. Paham yang perbedaannya? Kita lihat penjelasannya. Falaysa kullu syai' yu'alliqu insan ala jasadihi aw fi baitihi aw fi sayyaratihi aw dabatihi aw ala babi baitihi yu'tabar tamimah. Tidak, ya. Tidak setiap yang dikalungkan, yang dikaitkan, ya, seorang manusia kepada badannya, rumahnya, kendaraannya, atau hewan tunggangannya, atau pintu rumahnya, itu langsung dianggap tamimah. Illa idza taqada fihi annahu yajlub khairan aw yadfa syarran. Kecuali ketika ia meyakini itu benda tersebut yang dia kalungkan tersebut bisa mendatangkan kebaikan atau menghindari daripada keburukan. Ini baru masuk ke dalam masalah tamimah, ya. Wa kana fi haqiqatil amr la athara lahu, yang mana pada hakikatnya dia tidak punya dampak. Wa innama mu'allaquhu huwa alladhi farrada hadzal athar min 'indi nafsihi.
Ya. Akan tapi orang yang mengkalungkan, orang yang menaruhnya, orang yang mengkaitkannya itu dialah yang membuat-buat asar tersebut dari dirinya sendiri. Kama yu'allaq khaitan li'tiqa'il humma, seperti seorang yang mengikatkan tali supaya apa? Menghindari namanya demam, gitu ya. Atau penyakit-penyakit lainnya, ta'widah lidaf'il ain, atau untuk menghindari daripada ain atau sihir, aul adza'il jin, atau gangguan dari jin. Wa nahwu dzalik mimma yu'alliq wa yatlub minhu athar khayali wa hummi, yang mana dampaknya itu khayali, ya, khayalan, ya, dibuat-buat saja dan ilusi. Maka ini masuknya dalam masalah tamimah. Wa amma labsun nadhara falaysa bitamimah, memakai kacamata itu juga bukan tamimah, lianna atharu hakiki, karena asarnya jelas, ya. Dia pakai kacamata jelas dampaknya adalah untuk memperjelas penglihatannya. Ini juga bukan masuk tamimah. Wa qila dimar'ah laisa bitamimah, ya, ketika seorang wanita itu memperhias dirinya, ya, ini juga bukan masalah tamimah. Contoh yang lain, ketika misalnya seorang taruh gantungan di mobilnya, ya, tulisan entah apa gitu, tulisannya biasanya di spion tengah gitu ya, taruh. Jika memang ditaruhnya adalah parfum gitu kan, dengan berbagai mereknya, memang asarnya adalah untuk membuat harum mobilnya, itu bukan tamimah. Tapi ketika dia menaruh suatu benda, yang mana benda tersebut dia yakini bahwasanya benda ini menghindari dari tabrakan dan lain sebagainya, padahal tidak ada asarnya, tidak ada jelas, ya, nggak pernah ada benda yang bisa menghindari dari tabrakan, gitu. Ini tidak ada, dibuat-buat oleh dirinya, maka ini masuk ke dalam masalah tamimah, ya, masalah tamimah seperti jamaah atau lain sebagainya, berbagai bentuk. Ketika seorang misalkan menggantung di depan rumahnya, ya, biasanya di zaman itu padi itu, gabah atau padi itu diikat terus digantung di langit-langit rumah, ya. Saya pernah lihat itu di beberapa rumah orang dulu. Entah niatnya apa. Jika memang asarnya jelas, misalkan untuk menghindari nyamuk, jika memang diikatnya misalnya bukan lavender, itu kan masih benar, ya, atau istilahnya benda serai dan sebagainya, yang jelas memang bisa ngusir nyamuk, ya nggak masalah, karena asarnya jelas, ya, asarnya memang ada, asar itu dampaknya, ya, dampaknya itu ada, itu boleh. Tapi kalau yang digantungkan, misalkan bunga melati atau tadi padi dan sebagainya, untuk apa? Mengusir jin, atau supaya tidak dimasuki oleh jin jahat, atau supaya tidak ditinggali oleh dan sebagainya, tidak dimasuki sihir dan sebagainya, yang mana itu tidak ada dasarnya, dibuat-buat oleh manusia, ini bisa masuk ke dalam masalah tamimah, ya, masuk ke dalam masalah tamimah. Cara membedakannya seperti itu, dari sisi syariat seperti itu. Jadi kalau memang asarnya jelas, itu bukan tamimah. Tapi kalau asarnya tidak jelas, dibuat-buat oleh manusia, tidak ada dalilnya, tidak ada penelitiannya, ini maka masuk ke dalam masalah tamimah, ya, baik kepada badan sendiri, rumah dan lain sebagainya, kendaraan. Kecuali memang di kendaraan dipasangin di belakang mobil, gitu, kasih tulis supaya nggak ditabrak dari belakang, tulis latihan, ya, sehingga orang-orang kan hati-hati. Ya, itu kan bukan itu, bisa jadi, nah itu boleh. Tapi kalau ditulisnya misalkan nama syekh gitu misalkan, atau nama kota, kalau beberapa di jalanan tuh ada Tarim gitu ya, ada mana gitu kan, beberapa nyebutkan untuk apa? Untuk menghalangi daripada mudarat atau menghindari daripada keburukan, yang mana itu tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, maka ini dilarang. Ini masuk ke dalam masalah tamimah. Tapi kalau memang ada dampaknya, itu diperbolehkan.
Yang tadi hadis yang disebutkan man ta'allaqa syai'an ukila ilaihi, barang siapa yang menggantungkan sesuatu dengan anggapan bahwa barang tersebut memberikan manfaat atau melindungi darinya dari mudarat, maka Allah akan menjadikan orang tersebut selalu bergantung kepadanya, ya. Ini yang dikhawatirkan dari ketika seorang menggantungkan bahkan dari Al-Qur'an seperti itu. Akhirnya seorang itu terlalu hanya menggantungkan dirinya kepada benda tersebut. Yang paling benar adalah kita menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara yang bisa kita lakukan. Berdoa, ya. Misalkan rumah tidak mau dimasuki syaitan, baca surat Al-Baqarah, gitu kan. Dan lain sebagainya memang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan cara menaruh jimat dan sebagainya juga. Karena kasusnya di antara kaum muslimin seperti itu. Di rumahnya hampir nggak pernah kedengaran suara Al-Quran. Ngaji paling ada juga ketika seorang istrinya sholat doang. Suaminya sholatnya di masjid, masya Allah. Tapi ketika di rumah, Al-Quran itu sudah dirak saja, formalitas gitu. Bahwasanya di rumahnya seorang muslim itu harus ada Al-Quran, tapi nggak pernah dibaca. Tapi masya Allah dindingnya itu banyak tulisan-tulisan Al-Quran. Dengan anggapan, dengan meyakini bahwasanya tulisan-tulisan inilah yang menjaga rumahnya, menjaga dirinya dan sebagainya. Ini juga dikhawatirkan, ya, menyebabkan seorang itu bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagus tulisannya Al-Quran. Ketika seorang itu menggantungkan dengan apa yang diisi dalam Al-Quran tersebut, benar. Tapi kan masalahnya kebanyakan dari manusia itu menggantungkan dirinya bukan pada isi dari ayatnya, ya kan? Akan tapi menggantungkan diri pada bendanya. Oh, ada tulisan, tenang aja, di sana ada tulisan ayat kursi, gitu, dan lain sebagainya. Akhirnya menggantungkan dirinya kepada benda, yang mana benda tersebut merupakan makhluk, bukan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bisa dia baca, yang dia bisa bertawud dengannya, yang dia bisa meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membawa dia semakin soleh dan sebagainya. Itulah jamaah Allah. Maka ya, walaupun ada khilaf, ya, walaupun nanti ketika kita menasihati orang lain, mungkin dia membawakan pendapat mengatakan boleh kok. Ada ulama yang membolehkan tamimah dengan ayat Al-Quran, dengan doa-doa syariah. Ya, kita katakan memang ada. Akan tapi untuk menutup celah, ya, agar kita tidak terpaku, agar hati kita tidak bergantung hanya kepada benda tersebut, maka sebaiknya kita melepasnya, ya. Menggantungkan diri kita, menghindari mudarat atau mengharapkan kebaikan itu dengan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan amal saleh, dengan ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, sunnah-sunnahnya dan lain sebagainya. Jika kita khawatir terhadap anak kita dari sihir, dari ain dan lain sebagainya, Nabi SAW telah ajarkan doa-doanya, ya. Terus Nabi SAW juga mengajarkan kita kepada kaum muslimin, misalkan ketika melihat sesuatu yang baik, mengatakan Masya Allah atau berzikir dengan zikir apapun lebih baik, ya, dan lain sebagainya. Artinya tanpa jimat yang bertuliskan ayat dan sebagainya, Allah dan Nabi-Nya telah memberikan kita solusi yang lain, ya, dan sehingga kita tidak terpaku dengan hal-hal tersebut. Yang khawatir kan seperti itu, akhirnya kaum muslimin nanti akhirnya mencari-cari itu saja, jimat yang dari Al-Quran, jimat dari doa-doa syariah, gitu kan. Tidak dengan cara beribadah kepada Allah, bertawud langsung kepada Allah dan sebagainya. Itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa dipahami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.